Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 521 sampai bab 530. Saya mencoba mendapatkan tiket untuk konser tadi malam, tetapi semuanya terjual habis. Bisakah Anda percaya itu? Ini sangat tidak adil, teriak Mina hampir histeris. Pada saat itu, Nathaniel memasuki kantor. Tidak seperti Mina. Bagaimanapun, dia tampaknya dalam suasana hati yang cukup baik. Bapak Chandler, Anda mencoba untuk mendapatkan beberapa tiket juga, kan? Bagaimana hasilnya? Apakah Anda bisa mendapatkan apapun? Tanya beberapa karyawan saat mereka mengelilinginya. Hehe, keberuntungan benar-benar berpihak padaku kali ini. Meskipun itu hanya kursi baris terakhir, saya berhasil mengamankan 2 tiket. Jawab Nathaniel dengan senyum puas di wajahnya. Suci, Anda benar-benar berhasil mendapatkan 2. Luar biasa. Tuan Chandler, seru gadis-gadis di sana dengan nada iri dalam suara mereka. Saat mereka terus berbicara dengannya, beberapa gadis mencoba melakukan kontak fisik secara halus dengannya. Mungkin dengan melakukan itu, mereka bisa mendapat kesempatan untuk diundang. Nate, karena kamu punya 2 tiket, apakah kamu keberatan menjual 1 kepadaku? Aku benar-benar ingin pergi, kata Mina saat matanya berbinar dengan harapan. Meskipun merupakan konser yang diselenggarakan oleh Dream Investment Group, bahkan karyawan mereka sendiri kesulitan mendapatkan tiketnya. Lagi pula, ini bukan acara eksklusif karyawan. Banyak orang kaya dari Mayberry akan menghadiri konser juga. Maaf, Mina, tapi tiket ini untuk Bianca. Kita akan pergi ke konser bersama, jawab Nathaniel sambil menggelengkan kepalanya. Dia pertama-tama harus menerima tawaran Anda. Kamu bertingkah sangat putus asa. Kamu tahu Nate? Teriak Mina sebagai tanggapan. Apa maksudmu? Putus asa? Kamu tidak tahu apa-apa tentang perasaanku. Teriak Nathaniel kembali. Karena Nathaniel dan Mina menolak untuk mundur. Mereka berada di ambang pertempuran ketika Ava mendekati mereka untuk meredakan pertengkaran. Keduanya sama-sama pemarah dan jika keduanya terus memperebutkan tiket, kekacauan pasti akan terjadi. Saat itu, Bianca tiba di kantor. Semua orang terdiam ketika mereka melihatnya. Dan dia sangat sadar bahwa semua rekannya sedang menatapnya. Merasa malu, dia buru-buru mendekati Geralt. Jadi Geralt, kamu bilang kamu punya kejutan untukku, kan? Apa itu? Kata Bianca dengan suara lembut. Dia tahu bahwa Geralt bukanlah karyawan paling favorit di perusahaan. Jadi jika dia berdiri di dekatnya, mungkin itu akan membantu menarik perhatiannya. Selain itu, Geralt telah mengirim SMS padanya kemarin, menyebutkan bahwa dia memiliki kejutan untuknya. Jadi dia tidak akan menolaknya begitu saja. Nathaniel di sisi lain, dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan. Oh, kamu menginginkannya sekarang? Tanya Geralt, sedikit terkejut. Dia telah mendengar keseluruhan argumen Mina dan Nathaniel dan dia tidak yakin apakah sekarang adalah waktu terbaik untuk memberinya tiket. Tentu saja, haha, jangan bilang kamu hanya bercanda tentang itu. Dan untuk berpikir bahwa seseorang membual bahwa dia memiliki tiket konser untukku. Kata Bianca dengan nada main-main. Sejujurnya, dia mengira Geralt hanya menggertaknya. Kemudian lagi, melakukan percakapan yang canggung dengannya jauh lebih baik daripada memiliki semua perhatian padanya. Betapa lucunya, seolah-olah dia bisa mendapatkan tiket. Jika dia bahkan memiliki 1 tiket, saya akan melakukan apapun yang dia katakan. Kata Nathaniel dengan marah. Abaikan dia. Bianca, ayo. Lihat apa yang aku punya untukmu. Dia melanjutkan sambil mengeluarkan tiket baris terakhirnya untuk dilihatnya. Geralt sekarang merasa sangat kesal. Dia ingin tetap rendah hati. Tetapi setelah mendengar ejekan Nathaniel, Geralt tidak akan mundur kali ini. Jadi, Tuan Chandler, Anda bilang Anda akan melakukan apapun yang saya katakan jika saya berhasil mendapatkan tiket, kan?
Apakah Anda yakin tidak ingin mengambilnya kembali selagi bisa? Semua orang memperhatikanmu. Tahu. Puff, masih mencoba menggertak. Begitu. Dan bagaimana jika Anda tidak berhasil mendapatkannya? Aku akan menyuruhmu berjalan di sekitar perusahaan hanya dengan celana dalammu sebagai hukuman. Ejek Nathaniel. Tentu saja, kata Geralt sambil tersenyum sambil mengeluarkan 10 tiket dari sakunya. Dia kemudian menyerahkan satu kepada Bianca. Titik. Apa-apaan ini? Semua orang di kantor tercengang. Apakah? Apa itu nyata? Apa? Geralt benar-benar berhasil mendapatkan begitu banyak tiket. Tunggu. Tidak mungkin itu nyata. Teriak para gadis saat mereka mengepung Geralt. Ya Tuhan. Tiket ini untuk titik tertinggi dari zona T. Selebriti akan menyapa penggemar mereka di sana. Jika Anda memiliki tiket ini, Anda akan dapat melihatnya dari dekat. Melihat lebih dekat pada tiket. Mereka semua memekik pada waktu yang hampir bersamaan. Ya Tuhan, tiket ini benar-benar asli. Mina, dengan tidak percaya, mengintip tiketnya juga. Setelah mengkonfirmasi keasliannya, dia dibiarkan membeku di tempatnya. Itu adalah reaksi alami karena Geralt ada dalam daftar hitamnya. Mina selalu menganggapnya dari kelas yang lebih rendah daripada dia. Jadi fakta bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak tiket bagus langsung mengubah dinamika kekuatan. Hatinya terasa sangat berat. Memahami bahwa dia jelas memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dia lakukan pada saat itu. 10 tiket. Bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak? Tanya salah satu gadis saat mereka semua menatapnya. Ingin tahu sumbernya. Aku punya caraku. Juga. Sekarang saya memiliki bukti bahwa saya memang memiliki tiket, Tuan Chandler. Saya harap Anda akan menepati janji Anda, kata Geralt sambil berbalik untuk melihat Nathaniel. Nathaniel menunjukkan ekspresi ketakutan yang murni di wajahnya. Kata Wei. Kata apa? Tergagap Nathaniel panik. Jangan berani-berani berpura-pura bodoh sekarang. Semua orang mendengar bahwa Anda telah mengatakan bahwa Anda akan melakukan apapun yang Geralt suruh jika dia bisa mendapatkan satu tiket pun. Kata gadis lain. Kelompok gadis itu sekarang berada di pihak Geralt. Dia benar. Bangunlah. Nate. Atau apakah Anda tidak dapat menepati janji Anda? Sungguh lelucon. Tambah Mina. Semua orang menentang Nathaniel sekarang. Baik, apa yang kamu inginkan? Kata Nathaniel sambil memelototi Geralt dalam upayanya untuk memperingatkannya agar tidak mencoba sesuatu yang lucu. Apa yang saya inginkan? Yah, kamu memang mengatakan bahwa kamu akan membuatku berjalan di sekitar perusahaan dengan pakaian dalamku jika aku tidak bisa mendapatkan tiket. Aku tidak akan menyuruhmu melakukan itu. Karena aku bukan sampah kotor sepertimu. Jawab Geralt. Anda tidak akan berani memberikan perintah itu sejak awal. Dengus Nathaniel. Oh, aku tidak mau. Nah, daripada memamerkan pakaian dalam Anda di sekitar perusahaan, saya akan meminta Anda melakukannya di dalam dinding departemen kami. Lanjut Geralt. Puff, hahaha, ya, lakukan di sini. Tawa gadis-gadis itu bergema di kantor mereka. Wajah Nathaniel sekarang dipenuhi rasa takut dan malu. Seluruh tubuhnya membeku di tempat dan rasanya sulit untuk menggerakkan satu otot pun. Hei, Tuan Chandler. Jangan bilang Anda tidak mengenakan apapun di bawahnya. Apakah itu sebabnya Anda menolak untuk menelanjangi? Ya Tuhan. Itu pasti alasannya. Dia tidak mengenakan pakaian dalam. Sungguh mesum. Untuk berpikir bahwa dia juga memukul Bianca. Tidak hanya itu. Dia juga bukan orang yang menepati janji. Sebenarnya, saya pikir memanggilnya seorang pria sekarang agak berlebihan. Kata-kata mereka menyakiti Nathaniel lebih dari luka fisik apapun. Di ujung akalnya, dia akhirnya berteriak. Baik, saya akan menelanjangi. Beraninya ada di antara Anda yang mengklaim bahwa saya bukan orang yang menepati janji. Dan saya jelas bukan orang cabul. Di sini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua. Dia kemudian dengan marah membuka ikat pinggangnya sebelum menarik celananya ke lutut. Katakan bahwa aku tidak mengenakan pakaian dalam lagi. Aku menantangmu. Teriaknya. Wajahnya memerah. Nathaniel Chandler, apa artinya ini? Teriak suara ganas pada saat itu. Semua orang terdiam dan segera kembali ke tempat duduk mereka segera setelah mereka melihat siapa yang berteriak. Tuan Briggs. Pria parubaya yang berteriak adalah kepala departemen pemasaran. Tarik celanamu sekarang juga dan temui aku di kantorku.
Anda adalah wakil ketua tim dan perilaku seperti ini tidak akan ditoleransi. Tegur Pak Briggs sebelum berjalan kembali ke kantornya. Nathaniel segera menarik celananya ke atas dengan kekalahan sebelum memelototi Geralt yang jelas-jelas menikmati pertunjukan itu. Dia kemudian dengan sedih mengikuti Briggs juga. Geralt. Begitu mereka berdua pergi, Mina berteriak kepada Geralt. Pipinya memerah. Maafkan aku. Geralt, tolong maafkan saya, kata Mina sambil membungkuk ke arah Geralt seolah-olah dia sangat menyesali tindakannya di masa lalu. Geralt terkejut. Untuk sedikitnya. Pada perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Dia juga tidak sendirian. Karena seluruh departemen juga menatapnya dengan kaget. Tolong. Geralt, saya benar-benar menginginkan tiket. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Kata Mina dengan nada lembut saat dia menatap mata Geralt. Dia adalah penggemar berat Kai. Jadi dia rela memberikan apa saja hanya untuk bisa melihatnya tampil live. Geralt berhak ragu karena dia, bagaimanapun, marah padanya sebelum ini. Biasanya, dia akan memilih untuk mengabaikannya dengan cara apapun. Namun, dia sekarang tampaknya benar-benar menyesali tindakannya di masa lalu. Dan melihat itu melembutkan hati Geralt. Jadi, dia akan mengabulkannya, keinginannya. Ambil satu saja. Lagi pula aku punya banyak. Jawab Geralt sambil menyerahkan tiket padanya. Mata Mina berkilauan dengan rasa terima kasih yang luar biasa dan dia membungkuk lagi ke arahnya saat dia mengambil tiket dari tangannya. Geralt. Bolehkah aku memilikinya juga? Aku juga. Geralt. Bisakah kamu menjualnya kepada kami? Bagaimanapun, kita adalah rekan kerja. Bukan. Dari apa yang dilihat Geralt, ada sekitar 7 gadis lain yang merupakan penggemar berat seperti Mina. Mereka langsung mengelilinginya, menampilkan mata kelinci besar untuk memastikan bahwa mereka masing-masing akan mendapatkan tiket. Lebih banyak rekan Geralt lainnya mulai berkerumun di sekelilingnya juga. Dan dengan Fangels yang datang dari keempat tim, total jumlah karyawan dengan mudah berjumlah 30 orang. Namun, Geralt tidak memiliki banyak tiket pada saat itu. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan setumpuk tiket di mejanya sebelum berkata, lagi pula, saya tidak akan membutuhkan begitu banyak, jadi ambil masing-masing dan bersenang-senanglah. Mendengar itu, semua gadis tersentak sebelum bergegas ke mejanya untuk mengambil tiket mereka. Ava, di sisi lain, tidak beranjak dari tempat awalnya. Dia menatap Geralt dengan emosi campur aduk di dalam dirinya. Geralt tidak menyebutkan bagaimana dia mendapatkan semua tiket itu. Tetapi dia tahu bahwa harga tiket melonjak tinggi. Berapa banyak uang yang dia gunakan untuk mendapatkan begitu banyak tiket. Dan dia memberikannya begitu saja. Mungkinkah dia memenangkan lotre? Semua pikiran ini memenuhi kepala Ava dan dia merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh batu besar. Sehari sebelumnya, Nathaniel menyuruhnya menghapus Geralt dari daftar party. Ava melakukannya tanpa ragu sedikit pun karena dia sangat menyadari bagaimana Nathaniel berusaha membuat semua orang memboikot Geralt. Dengan sedikit keberuntungan, Geralt akan segera hilang dari pandangan dan pikirannya. Tapi bagaimana keadaan telah berubah sekarang? Jika dia benar-benar jujur, Ava sendiri menginginkan tiket. Namun, dia menepis pikiran itu dan segera kembali ke pekerjaannya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memohon pada seseorang terutama orang yang dia pandang rendah untuk sesuatu yang dia inginkan. Pindah kembali ke Nathaniel. Dia telah mencapai titik terendah dengan keberuntungannya. Dia tidak hanya gagal mengajak Bianca keluar, dia juga telah dicopot dari posisinya sebagai wakil ketua tim. Di bawah perintah Tuan Briggs, dia sekarang juga dalam masa percobaan. Ketika waktu makan siang tiba, kantin karyawan itu segera terisi seperti biasanya. Gadis-gadis dari departemen pemasaran duduk di meja mereka yang biasa dan bergosip sambil makan siang. Hei gadis-gadis, apakah menurutmu Geralt diam-diam menjadi miliarder? Seperti yang low profile itu. Mungkin dia di sini hanya untuk mengalami kehidupan kerja rata-rata di perusahaan kami. Seru seorang gadis sambil memegang tiketnya. Hah, itu klaim yang berani. Apakah Anda punya sesuatu untuk mendukungnya? Tanya karyawan wanita lain saat sekelompok gadis meringkuk lebih dekat. Yah, pikirkan saja, berapa harga semua tiket itu? Dan mereka juga bukan sembarang tiket biasa. Geralt dapat mengamankan 20 tiket zona T ketika kami semua berjuang untuk mendapatkan tiket untuk baris terakhir.
Terlebih lagi, dia hanya memberikannya kepada kami seolah-olah itu tidak penting baginya. Saya yakin dia masih memiliki lebih banyak lagi padanya. Kamu benar. Menurutmu siapa dia sebenarnya? Saya yakin dia hanya mencoba merendahkan dirinya. Bukan begitu, gadis-gadis? Tanya rekan lainnya. Aku juga percaya begitu. Dia pasti orang yang cukup kuat. Dia benar-benar jauh dari gambaran seseorang tentang dirinya selama pesta. Hah, bayangkan berpikir sejenak bahwa Geralt benar-benar bangkrut sebagai lelucon. Tambah gadis kelima sambil melihat ke arah Ava. Ava telah duduk dalam jarak mendengarkan dan dia tampak kesal sepanjang percakapan mereka tentang Geralt. Saya tahu, separuh dari pesta itu hanyalah Geralt yang suka berbicara buruk. Keberanian beberapa orang. Kali ini Mina yang berbicara. Ava Anderson tahu dengan jelas bahwa mereka semua mengacu padanya. Seolah-olah dia bisa menjadi miliarder. Siapa yang tahu bagaimana dia mendapatkan semua tiket itu? Masalah besar. Saya pergi, kata Ava keras-keras sambil membanting sumpitnya ke mangkuknya. Tak satu pun dari gadis-gadis itu bahkan repot-repot menanggapi ejekannya. Mereka semua lebih fokus untuk mencoba mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membalas budi kepada Geralt. Mereka segera memikirkan sesuatu dan pada saat malam tiba, segunung makanan ringan ada di meja Geralt. Hei sayang, aku kembali, kata sebuah suara tiba-tiba. Seorang pemuda gagah kemudian memasuki kantor saat dia mengumumkan kedatangannya dengan tangan terentang seolah-olah dia mengantisipasi pelukan selamat datang. Namun, yang dia dengar hanyalah, "Hei, Geralt, tolong beritahu kami bagaimana Anda mendapatkan tiket itu. Ayo beritahu kami." Semua orang masih fokus pada Geralt, dan tidak ada yang menyambut pemuda itu. Yah, selain satu orang. Oh, Stuart, kamu akhirnya kembali, kata Ava sambil berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Siapa sebenarnya Stuart itu? Stuart adalah pemimpin tim untuk tim kedua. Dan dia telah dikirim ke Maybury untuk pelatihan. Selama pelatihannya, dia pergi ke berbagai kota untuk memeriksa seberapa baik kinerja perusahaan di daerah lain. Adapun ciri-ciri fisiknya, dia sangat tampan dan hanya tampak sedikit lebih tua dari Geralt. Dia adalah orang yang memimpin Ava ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan. Dan dia sangat menyukai dia. Ini juga bukan rahasia. Karena semua orang di perusahaan tahu betapa dia memujanya. Stuart, bagaimanapun, adalah serigala tunggal. Seorang pria liar. Meskipun Ava telah melakukan beberapa upaya untuk merayunya, dia berhasil menangkis setiap upaya tersebut. Meskipun begitu, dia masih memperlakukannya dan teman baiknya, Nathaniel, dengan cukup baik. Siapa itu? Ava, wajah baru, tanya Stuart. Agak kesal karena lampu sorotnya telah dicuri oleh seekor ikan kecil. Dia hanya teman sekelasku di SMA. Namanya Geralt Crawford. Tapi jangan khawatir, Stuart. Hatiku akan selalu menjadi milikmu. Jawab Ava. Geralt ya, dia baru di perusahaan. Namun dia sudah bermain-main dengan rekan kerjanya dan tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Beraninya dia, kata Stuart sambil mengangguk pada dirinya sendiri. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Geralt akhirnya bisa memiliki ketenangan pikiran ketika shift-nya hampir berakhir. Saat dia berpikir begitu, dia dikejutkan oleh suara cangkir yang dibanting ke mejanya. Hei pemula, ambilkan aku air panas segera setelah air mendidih. Perintah Stuart. Saya tidak berpikir bahwa mendapatkan air melibatkan bidang pekerjaan saya. Jawab Geralt dengan tenang. Geralt tidak mudah menyerah. Jadi dia tidak akan mundur dengan mudah. Kamu hanya seorang pemula. Jadi lakukanlah, kata Stuart. Suaranya kali ini lebih dingin. Oh, Geralt, seharusnya menjadi kehormatan bagimu untuk menjalankan tugas untuk Stuart. Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Menurutmu siapa dirimu? Semacam miliarder, kata Ava sambil berjalan mendekat dan berdiri di samping Stuart. Dia tampak lebih kesal daripada Stuart sendiri ketika dia mendengar Geralt berbicara kembali padanya. Beri aku satu alasan bagus mengapa aku harus melakukannya. Geralt hanya menolak untuk menyerah. Stuart adalah raja bisnis di sini. Tetapi Anda mungkin tidak tahu itu, kan? Sekitar 60% dari investasi kami semua berkat Stuart. Bagaimana itu karena suatu alasan? Ejek Ava. Juga. Kamu mungkin bahkan tidak tahu seberapa kuat keluarganya sebenarnya.
Haha, saya yakin Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang spesial untuk sesaat, bukan? Dia menambahkan sebelum melemparkan pandangan kotor ke arah Geralt. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri setiap kali dia menyebutkan sesuatu tentang Stuart. Tepat ketika Mina dan yang lainnya hendak membela Geralt, telepon Stuart mulai berdering dan dia segera mengangkat panggilan itu. Ya, ini Stuart, tunggu. Apa? Bagaimana ini terjadi? Itu tidak mungkin. Bisakah Anda mengulanginya? Teriak Stuart ke teleponnya saat warna di wajahnya perlahan memudar. Ada apa? Stuart tanya Ava. Terlihat sangat khawatir. Ini hancur, kata Stuart. Wajahnya pucat pasi. Dia kemudian berlari menuruni tangga segera dan Ava mengikuti dari belakang. Dia menunggu dia selesai dengan panggilan teleponnya sebelum perlahan mendekatinya. Stuart, apa yang salah? Tolong jangan membuatku takut, tanya Ava. Mengulangi pertanyaannya. Dia semakin khawatir dengan setiap detik yang berlalu. Stuart bukan pria yang hanya memiliki penampilan. Dia memiliki properti dalam Maybury dan orang tuanya adalah orang-orang yang cukup sukses juga. Pada dasarnya, dia memiliki seluruh paket. Dia sepertinya secara alami lebih cemerlang dari semua rekan Ava lainnya di perusahaan. Yang merupakan salah satu alasan mengapa dia sangat menyukainya sejak awal. Ava selalu bermimpi menikahi Stuart di Maybury suatu hari nanti. Jika dia beruntung, dia akan senang bisa bekerja di sana juga. Karena ayahnya adalah kepala sekolah SMA-nya. Dia sombong dan sinis sejak usia muda. Semua naksir yang dia miliki sampai saat ini adalah pada pria yang memiliki latar belakang yang kuat dan sangat kaya. Ini buruk. Ava, ingat perusahaan tempat kita berinvestasi dengan Ten Wilson. Ada yang tidak beres, kata Stuart dengan suara panik. Ava segera tahu apa yang dia bicarakan. Investasi di perusahaan itu telah dipesan oleh salah satu direktur. Stuart, serta Mer Wilson, terlibat dalam proses tersebut. Karena perusahaan ingin mendapatkan lebih banyak melalui investasi. Wajar jika setiap orang di perusahaan juga menginginkan lebih banyak uang. Uang adalah uang. Setelah semua. Jadi, mereka memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan juga. Mereka akan beroperasi sendiri dan melapor kembali ke cabang utama sehingga mereka menyediakan dana untuk tujuan investasi. Perusahaan ini telah diberikan dana lebih dari 80 juta dolar. Tetapi hanya mereka yang terlibat yang tahu tentang perusahaan itu. Segalanya tampak berjalan begitu mulus. Cabang utama telah menyetujui permintaan pendanaan mereka. Dan mereka berpikir bahwa dengan semua investasi yang beredar, mereka tidak akan pernah ketahuan. Selain itu, perusahaan telah memberikan asuransi ganda karena mereka menggunakan nama bisnis lokal lain. Seharusnya tidak ada yang salah. Saya tidak tahu apa yang dihisap oleh petinggi. Tetapi mereka baru saja memutuskan untuk memeriksa perusahaan kami. Terlebih lagi, mereka sepertinya tahu apa yang mereka periksa. Karena tidak bisa menyeimbangkan laporan keuangan. Mereka curiga ada yang melakukan penipuan. Stuart mengalami serangan panik. Dia tahu bahwa ini dia. Meskipun aneh, bisnisnya tidak sebesar itu dan kami juga tidak menyediakan dana sebanyak itu. Kami bahkan memastikan untuk menggunakan nama bisnis lain juga. Tidak mungkin mereka bisa mendeteksi ini dengan mudah. Aku juga tidak tahu bagaimana. Tetapi itu adalah masalahku yang paling kecil. Para petinggi sekarang sedang menyelidiki Direktur dan Tuan Wilson. Saya kemungkinan besar akan turun bersama mereka juga. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jika perusahaan memutuskan untuk melaporkan kami akan dihukum penjara. Melihat betapa paniknya dia, Ava mulai panik sendiri. Namun, dia tiba-tiba punya ide. Menepuk kepalanya sendiri. Dia menjelaskan, tunggu, mungkin ada solusi untuk ini. Mengapa Anda tidak menggunakan kambing hitam? Mereka dapat mengambil kesalahan penuh untuk Anda maka semua masalah Anda harus diselesaikan. Bukan. Tapi siapa? Ini bisnis yang serius. Ava berpikir sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Kurasa aku punya rencana. Sementara semua ini terjadi, Geralt dengan tenang mengajukan dokumen untuk perusahaan. Fei hanya tersenyum saat melihatnya bekerja. Kau sangat pekerja keras Geralt. Anda terus berjalan. Perusahaan demi perusahaan. Geralt hanya balas tersenyum sebelum menjawab. Yah, aku harus memastikan semuanya sudah diperiksa. Selain itu, saya cukup menikmati melakukan ini dan saya juga belajar banyak.
Alasan utama perusahaan itu diselidiki adalah karena Ava sangat membual tentang pencapaian Stuart. Ketika Geralt mengetahui bahwa Nathaniel dan Stuart sangat dekat, dia segera memeriksa proyek yang mereka usulkan. Setelah beberapa penyelidikan, ia dapat mendeteksi beberapa kesalahan dalam dokumen mereka. Salah satu perusahaan yang diusulkan Stuart bahkan berada di bawah nama bisnis ayah Waylon. Itu bukan masalah besar pada awalnya. Tetapi bagaimana perusahaan yang cukup sukses tidak berkembang? Geralt akrab dengan keluarga Waylon. Sejak kapan mereka membuka perusahaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan bisnis keluarga mereka? Setelah beberapa penyelidikan menyeluruh, Geralt menemukan bahwa ada masalah dan dia segera mengirim pesan ke Zack agar dia memeriksanya kembali. Ayo, katakan padaku, apa yang kamu temukan? Kata Fei sambil tersenyum. Lagi pula itu hanya pemeriksaan latar belakang. Mengapa Geralt membuatnya terdengar begitu megah? Kamu tidak akan mengerti. Tetapi ketahuilah bahwa aku telah menemukan sesuatu yang besar. Kata Geralt sebelum tertawa. Pada saat itu, Geralt menerima telepon dari Ava yang sedikit mengejutkannya. Geralt, apakah Anda melakukan sesuatu setelah bekerja malam ini? Tanya Ava begitu dia mengangkatnya. Mengapa? Apa yang kamu butuhkan? Tanya Geralt agak dingin. Meskipun Geralt biasa memperlakukan Ava dengan baik, perilaku dinginnya yang terus-menerus terhadapnya membuatnya ingin memperlakukannya dengan sama dinginnya. Yah, aku sedang berpikir untuk mentraktirmu makan malam. Anda telah bergabung dengan perusahaan selama 2 hari sekarang dan saya masih belum mentraktir Anda makan. Jadi, mau makan malam denganku malam ini? Tanya Ava sambil tersenyum di seberang telepon. Siapa lagi yang akan ada di sana? Tanya Geralt sebagai balasannya. Dia tahu bahwa Ava pasti merencanakan sesuatu. Namun, karena Ava dan Stuart sangat dekat satu sama lain, dia merasa bahwa ini akan menjadi kesempatan utama untuk mengenal lebih banyak tentang mereka. Itu hanya kita berdua, tidak ada orang lain, jawab Ava. Tak lama setelah itu, keduanya menyepakati waktu dan tempat pertemuan sebelum dia menutup telepon. Ava tidak kembali ke mejanya selama sisa hari itu. Begitu Geralt keluar, dia menuju tempat pertemuan yang disepakati. Itu hanya sebuah restoran kecil yang tidak terlalu jauh dari kantor. Saat memasuki ruang makan pribadi yang kecil, dia melihat Ava. Dia terkejut. Untuk sedikitnya, dia telah setia pada kata-katanya. Karena dia adalah satu-satunya yang menunggunya di sana. Di sini. Geralt, ayo. Duduk. Apa pendapat Anda tentang tempat ini? Ini cukup bagus, kan? Kata Ava sambil tersenyum sambil membuka sebotol minuman ringan dan menuangkannya untuk Geralt. Ini pasti tempat yang cukup bagus. Apa acara spesialnya? Saya tidak keberatan pergi ke tempat yang lebih murah. Jawab Geralt dengan senyum sedikit masam. Bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan sesuatu yang murah? Juga, asal tahu saja. Saya selalu ingin melakukan percakapan pribadi dengan Anda dalam 2 hari terakhir. Namun, kantor sepertinya bukan tempat yang nyaman untuk berbicara. Sekarang kita sendirian. Sudah waktunya kita berdua terjebak dengan masa lalu yang indah. Kata Ava saat dia beringsut lebih dekat ke Geralt. Sikunya dengan lembut menyenggolnya. Apa sebenarnya yang gadis ini rencanakan? Geralt tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Namun, dia memperhatikan betapa genitnya Ava bersamanya. Dia bahkan mencoba mencari tahu bagaimana dia mendapatkan tiket itu sebelumnya bersama rekan-rekannya yang lain. Mengejar masa lalu yang indah jelas bukan niatnya yang sebenarnya. Setelah minum dan berbicara cukup lama, wajah Geralt mulai memerah saat dia mulai mengantuk. Ava, kurasa aku sudah cukup. Kami sudah minum terlalu banyak. Kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Akankah kita pergi? Ah, bisakah kamu mengirimku kembali? Geralt. Tentu. Setelah Ava melunasi tagihan, Geralt menemaninya kembali ke tempatnya. Dia tidak bisa mengetahui apa yang dia lakukan karena dia terus menghindari menjawab pertanyaannya. Setelah Ava tiba di rumah dengan selamat, Geralt baru saja akan pergi ketika dia meraih lengannya. Geralt, jangan pergi. Setelah meraih lengannya, dia mulai menatap Geralt dengan genit. Meskipun matanya memang sangat menarik, Geralt masih terkejut. Ava, kamu baik-baik saja. Tidak, tidak. Aku tidak. Bisakah kamu menemaniku? Dia bertanya sambil menariknya lebih dalam ke rumahnya. Akhirnya, Geralt akhirnya didorong ke tempat tidurnya.
Dia kemudian mulai melepas gaunnya dengan menggoda. Gerald hanya bisa menelan ludah. Lagi pula, Ava benar-benar cantik. Dia memiliki kulit yang putih dan sosok yang hebat. Saat dia menekan tubuhnya ke tubuhnya, Gerald merasakan panas mengalir melalui tubuhnya. Tenggorokannya terasa kering saat Ava terus membuka baju. Tubuh bagian atasnya sekarang sebagian besar terbuka. Tiba-tiba, pintu ditendang terbuka dan dua orang bergegas masuk. Ava segera berguling dari tempat tidur dan menutupi dirinya dengan beberapa pakaian sambil berteriak, "Cepat! Dapatkan gambar sialan itu." Salah satu dari dua pria yang masuk adalah Nathaniel sementara yang lain tentu saja, Stuart. Nathaniel sepertinya sedang merekam saat Ava mulai menangis. "Stuart, tolong selamatkan aku," dia berteriak. "Jangan khawatir, Ava. Kami di sini sekarang jadi Bastard ini tidak bisa berbuat apa-apa." Aku tidak percaya dia. Gerald ini tampak seperti pria yang jujur. Tetapi untuk berpikir dia busuk ini. Beraninya dia membuat jebakan untuk mantan teman sekelasnya sendiri. Aku juga tidak tahu dia orang seperti itu. Aku hanya ingin mentraktirnya makan malam. Dia kemudian menawarkan untuk mengirimku kembali tapi, dia akhirnya menyerangku. "Syukurlah kalian ada di sini sekarang," ratap Ava. "Jangan khawatir Ava. Kami telah merekam semuanya. Ayo segera laporkan dia," ejek Nathaniel. Dia tahu bahwa Gerald sekarang sama saja sudah mati. Gerald di sisi lain telah sadar dan dia sekarang menyadari bahwa dia telah dijebak. Dia tahu ada yang tidak beres saat Ava mulai membuka baju. Terlebih lagi, dia sangat baik padanya sepanjang malam. Gerald tidak percaya bahwa mantan teman sekelasnya sendiri akan memperlakukannya seperti ini. Padahal, alasan apa dia harus menjebaknya? Kami sudah berteman setidaknya selama 7 tahun. Ava, apa-apaan ini? Gerald berpikir dalam hati. Senyum masam di wajahnya. "Jadi, apa yang harus kami lakukan denganmu sekarang?" "Gerald," kata Stuart dingin. "Gak tahu. Terserah kalian kan. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Jawab Gerald dengan senyum muram. "Yah, lihat dirimu. Anda terdengar tegas," kata Nathaniel sambil tertawa kecil. "Ini sederhana. Sungguh, cukup tanda tangani kontrak ini dan Anda akan menjadi pemilik sahnya. Bukankah itu mudah?" kata Stuart sambil mengambil kontrak untuk dilihat Gerald. Ketika dia melihat nama perusahaan di kontrak, Gerald akhirnya bisa mengamati dengan jelas. Nama perusahaan itu persis seperti yang dia katakan pada Zack untuk diselidiki. Sepertinya prediksinya benar. Stuart jelas merupakan individu yang mencurigakan dan ada beberapa masalah dengan bisnisnya dan Waylon. Karena masalah itu telah terungkap, mereka sekarang jelas berusaha mencari kambing hitam. Ini adalah masalah hidup dan mati. Jika dia menandatangani surat-surat itu, dia akan dianggap sebagai pengkhianat dan jika Zack mengetahuinya, orang yang berakhir di penjara pastilah Gerald. Pada saat itu, Stuart tidak tahu siapa yang sebenarnya dia lawan. Gerald tersenyum. Trio sebelum dia tidak akan pernah bisa dari jarak jauh bahkan mendekati mengantisipasi bahwa dia adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan. Dia kemudian melihat ke arah Ava sebelum berkata, "Teman SMA. Ya. Kenapa kamu melakukan semua ini padaku? Sejak kapan kamu menjadi seperti ini? Ava, jangan pernah berpikir untuk memainkan kartu persahabatan. Bastard. Setelah meletakkan tangan kotormu padaku, jangan pernah bermimpi bahwa aku akan melepaskanmu dengan mudah. Karena kamu berbicara tentang persahabatan sekarang, mengapa kamu tidak menyimpan tiket untukku lebih awal sore ini? Hal yang paling lucu adalah kamu bahkan tidak memiliki akal sehat yang paling mendasar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan pernah jatuh cinta atau bahkan bercumbu dengan Anda? Teruslah berfantasi tentang itu. Hanya itu yang akan Anda dapatkan. Karena mereka tidak syuting lagi, Ava tidak menemukan alasan lagi untuk menyaring kata-katanya. Dia mengenal Gerald dengan baik. Semua Gerald adalah orang miskin dan tidak berdaya. Mengetahui perbedaan kekuatan di antara mereka memungkinkan Ava untuk menjalankan rencananya tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan tidak takut sedikit pun. Jujur saja. "Oh, saya melihat bagaimana keadaannya sekarang. Sepertinya aku benar-benar terlalu banyak berpikir," jawab Gerald sambil terkekeh. "Saya tidak benar-benar ingin mempercayai ini. Jujur, saya benar-benar percaya bahwa Anda ingin mentraktir saya makan malam karena persahabatan masa lalu kita.
Jika Anda baru saja tulus, saya pasti akan bersedia membantu Anda di masa depan jika Anda mendapat masalah. Jawab Geralt. Meskipun Geralt telah mengantisipasi bahwa Ava memiliki beberapa taktik ketika dia memanggilnya untuk makan malam, dia benar-benar merasa tersentuh ketika mereka mengenang masa lalu mereka di restoran. Itulah alasan mengapa dia memutuskan untuk menemaninya kembali ke rumah sejak awal. Sebelum mereka memasuki rumah Ava, Geralt sudah memutuskan bahwa dia akan terus membantunya, bahkan jika mereka tidak sedekat sebelumnya. Namun, setelah semua ini terjadi, dia sekarang benar-benar kecewa padanya. Kamu, tolong aku. Kamu pikir kamu siapa? Lihat, kami membiarkan Anda pergi dengan mudah. Pikirkan tentang itu. Anda hanya perlu menandatangani surat-surat ini dan perusahaan akan menjadi milik Anda. Oh, saya akan menandatanganinya. Tetapi Anda hanya harus menunggu besok. Kartu identitas saya tidak bersama saya sekarang dan saya tidak dapat mengingat nomor identifikasi saya. Kata Geralt sambil memikirkan alasan itu di tempat. Persetan, Anda bahkan tidak ingat nomor identifikasi Anda sendiri. Terkutuk Stuart. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena mereka masih memiliki rekaman sekarang. Geralt tidak bisa lari dari mereka dan Stuart tahu itu. Besok saat itu, jadilah itu. Anda akan menandatangani surat-surat ini begitu Anda tiba di kantor besok. Dan jangan berani memberitahu siapapun tentang ini atau saya akan segera memanggil polisi. Anda pasti akan dikenakan biaya untuk percobaan R*P jika rekamannya keluar. Kata Stuart. Besok ya, jawab Geralt. Dia kemudian dilepaskan. Begitu Geralt meninggalkan gedung, dia segera menghubungi Zack dan menceritakan semua yang telah terjadi. Dia merasa sangat kesal karena meskipun kecewa padanya, dia masih merasa kasihan pada Ava. Dia awalnya menyamar untuk mencoba mengumpulkan informasi dari pelaku yang dia temukan. Memikirkan bahwa mantan teman sekelasnya akan terlibat dalam masalah ini. Ketika hari berikutnya tiba, Geralt memasuki kantor dan baru saja akan duduk ketika Stuart dan Ava berjalan ke arahnya. Geralt, tolong datang ke kantorku sekarang, kata Stuart sambil menatap Geralt. Dia juga memberi isyarat agar Geralt ingat untuk membawa kartu identitasnya. Tentu saja, jawab Geralt sambil mengikuti mereka berdua. Nathaniel sudah menunggu mereka di kantor Stuart. Kantor itu berfungsi ganda sebagai ruang percetakan. Dan biasanya tidak banyak orang pergi ke sana. Baiklah, tanda tangani ini dengan cepat. Kami masih memiliki formalitas lain untuk dilalui. Percepat, kata Stuart sambil mengambil kontrak dari malam sebelumnya. Namun, Geralt hanya duduk di sana dengan kaki disilangkan. Dia jelas tidak berniat menandatanganinya. Apa yang kau tunggu? Cepat dan tanda tangani. Memperingatkan Stuart dengan suara yang sedikit meninggi. Tanggapan Geralt adalah dengan hanya melihat arlojinya sebelum berkata, tunggu sebentar lagi. Saya akan menandatanganinya ketika semua orang telah tiba. Itu akan menghemat waktumu untuk mencari orang yang tepat untuk memproses formalitasmu. Hah, bagaimana apanya? Oh, Anda akan melihat apa yang saya maksud sebentar lagi, kata Geralt sambil tersenyum. Pada saat itu, beberapa mobil tiba di pintu masuk gedung. Ketika pintu mereka dibuka, keluarlah Spencer ayah Waylon, Jarvan Wilson deputi menteri saat ini dan Norman Lai asisten manajer perusahaan investasi. Semua dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Zack Lille dan Michael Zeke juga hadir. Keduanya tampak sama-sama kesal. Jika Geralt tidak mengirimi Zack pesan yang memberitahunya bahwa ada masalah dengan perusahaan, baik Zack maupun Michael tidak akan pernah tahu bahwa semua ini terjadi di bawah hidung mereka. Ternyata, keuntungan perusahaan dan departemen di dalamnya semuanya terlibat hanya karena beberapa orang. Setelah mendengar apa yang Geralt temukan malam sebelumnya, Zack memanggil semua orang yang relevan kembali ke kantor sebelum menginterogasi mereka secara menyeluruh sepanjang malam. Di bawah perintah Geralt, dia harus membawa mereka ke kantor sekarang. Saat kelompok itu mendekati pintu masuk utama gedung, mereka melihat seorang pria dan wanita menunggu di luar. Kenapa kamu bahkan menyuruhku datang? Waylon, bagaimana saya harus tahu di mana ayahmu? Saya bahkan tidak tahu bahwa perusahaan sedang dalam masalah, kata wanita itu. Nadanya sedikit kesal. Sela, bisakah kamu tidak seperti ini? Anda harus membantu saya. Sial, ayahku di sini, jawab Waylon sambil melihat ke atas.
Ayah Wailon tidak ada di rumah sepanjang malam. Hampir tidak tahu apa yang terjadi. Yang diketahui Wailon hanyalah ayahnya akan pergi ke kantor lebih awal keesokan harinya. Dia memutuskan untuk menunggu ayahnya di kantor untuk mencoba dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ayahnya. Karena dia tahu bahwa setelah beberapa kali ke kantor pusat perusahaan, dia memanggilnya untuk menemaninya. Saat Spencer mendekat, Wailon berlari ke arahnya dan menyadari bahwa wajah ayahnya tampak mengerikan. Ayah, ada apa, nak? Pulang saja dulu. Ini bukan urusanmu. Tuan Crawford ada di sini untuk menemui kita, kata Spencer dengan sedih. Hah, Tuan Crawford, dia ada di sini di Serene County, tanya Wailon dan Sela. Keduanya sama-sama terkejut. Kau mendengarku? Jawab Spencer sambil mengangguk. Ayo pergi, Mer. Crawford seharusnya tidak menunggu kita lebih lama lagi, kata Zaki. Ya, Tuan Lile. Bukan hanya wajah Spencer yang tampak mengerikan. Semua orang yang dikawal ke dalam gedung memiliki ekspresi yang sama mengerikannya. Setelah kelompok itu masuk ke dalam gedung, Wailon berkata, pasti ada sesuatu yang sangat tidak beres. Aku belum pernah melihat ayahku seperti itu. Saya harus melihat sendiri apa yang terjadi. Adapun Sela, sejak Ibu Cindy mentraktir mereka makan terakhir kali, dia tidak ingin berbicara dengan Wailon lagi. Namun, dia benar-benar ingin tahu seperti apa rupa Mer. Crawford, itulah alasan utama mengapa dia setuju untuk menemani Wailon. Sementara itu di Departemen Pemasaran Investasi, suasananya agak hidup. Sebagian besar karyawan berdiri untuk melihat semua orang yang berjalan mondar-mandir di lorong. Orang-orang yang dimaksud termasuk orang-orang manajemen yang lebih tinggi dari kantor pusat dan juga beberapa individu yang sangat penting. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dan tidak ada yang berani bertanya apa yang sedang terjadi. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Untuk sedikitnya, saat pintu lift terbuka, Zack melangkah keluar sebelum memimpin kelompok kecil itu ke ruang percetakan. Hei, itu manajer umum, Zack Lile, dan di sampingnya adalah Michael Zeke. Keduanya adalah tangan kanan perusahaan. Dan lihat siapa yang mengikuti di belakang mereka. Bukankah itu Tuan Wilson dan Tuan Lai? Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan. Yang di belakang mereka terlihat seperti Spencer Letts dari Houseland Enterprise. Apakah perusahaan sedang dalam masalah? Semua orang manajemen yang lebih tinggi dan bahkan bos ada di sini. Paling mungkin, aku ingin tahu apa yang membuat kita masuk ke air panas seperti itu. Setiap orang yang melihat sekelompok orang mendiskusikan situasinya. Mina sendiri sedang menyeruput secangkir teh sambil memperhatikan mereka. Sangat mengejutkannya. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya keluar dari lift. Dia segera melambaikan tangan kanannya sambil berteriak, Sela, di sini. Mina, jawab Sela saat dia dan Wailon berjalan ke arahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Sebenarnya, tunggu, Sela, apakah ini pacarmu? Tanya Mina sambil terkekeh ketika dia melihat Wailon. Dia tidak, tetapi melanjutkan. Aku akan menanyakan hal yang sama padamu. Markas besar memanggil manajemen yang lebih tinggi untuk rapat dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Yah, kira yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, jawab Mina sambil menggelengkan kepalanya. Ketukan terdengar di pintu dan Geralt melihat ke arah itu. Kakinya masih bersilang ketika dia berteriak, masuk. Zack dan Michael kemudian membawa Spencer dan yang lainnya ke dalam ruangan. Haya, apa? Kata Stuart. Tercengang. Semua orang di ruangan itu terlibat dalam masalah ini. Bahkan Spencer Letts ada di sini dan yang memimpin adalah Mer. Zeke, Mer, Lile, dan Mer. Wilson. Itulah satu-satunya hal yang berhasil digumamkan oleh ketiganya. Stuart, Nathaniel, dan Ava tercengang. Ketika mereka akhirnya sadar, ketiganya berteriak, Tuan Zeke, Tuan Lile, Bapak Crawford. Mereka semua ada di sini. Kata Zack sambil mengabaikan ketiga orang itu. Hah, Tuan Crawford, itu lelucon kan? Persetan, dia Tuan Crawford. Semua orang terkejut. Ini terutama terjadi pada Stuart dan Ava. Mer. Crawford, Ava merasa seperti dia hampir tidak bisa bernapas. Yah, karena semua orang akhirnya ada di sini sekarang. Mari kita mulai. Jadi, Ferguson, ceritakan lagi tentang surat kabar itu. Di mana saya harus menandatangani? Kata Geralt sambil tersenyum. Aku
Pikiran Stuart menjadi kosong dan dia hanya bisa menelan ludah. Stuart awalnya berpikir bahwa dia akan bisa keluar dari kekacauan ini tanpa hukuman. Lagi pula, rencananya sempurna. Sekarang setelah ini terjadi, jumlah masalah yang dia hadapi telah meroket. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa dia akan jatuh tepat ke dalam perangkap Geralt. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa Geralt adalah Tuan Crawford yang sebenarnya? Meskipun Stuart menoleh untuk melihat Ava, kali ini dia tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia berteriak, "Tuan Lile, kau panggil apa Geralt? Apakah dia benar-benar Tuan Crawford? Minggir dan jangan menggang," ejek Zack sebagai tanggapan. "Bapak Crawford, haruskah kita melanjutkan ini di sini? Ruang percetakan terlalu kecil untuk mengadakan rapat," kata Michael sambil maju selangkah. "Itu benar. Bawa mereka ke ruang rapat. Kita akan sampai ke dasar ini hari ini," kata Geralt. Zack mengangguk sebelum memimpin sekelompok orang keluar bersamanya. Bahkan saat dia berjalan keluar pintu, Ava masih mengintip Geralt. Matanya mencerminkan kebingungannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Geralt mengabaikannya dan pergi sendiri. "Mereka datang!" teriak seorang karyawan dan semua orang terdiam. Mina dan yang lainnya kaget saat melihat Geralt keluar dari ruangan di belakang rombongan. "Set, Geralt, di sini," kata Mina dengan suara lembut saat dia memberi isyarat agar dia datang. Sejak dia memberinya tiket, dia menganggapnya sebagai teman. Saat Geralt berjalan, dia terkejut melihat Sela dan Waylon juga ada di sana. "Geralt, mengapa kamu di sini?" tanya Sela kaget. Kalian saling kenal. Dia baru di sini dan dia juga rekan saya," kata Mina sambil tersenyum. "Jadi disinilah kamu bekerja." Sela tidak diragukan lagi terkejut melihatnya di sini. Emosi rumit lainnya juga muncul jauh di dalam dirinya. Waylon, di sisi lain, sangat marah ketika dia mendengar itu. "Yah, kalau begitu kamu harus memperlakukan Geralt dengan baik, Mina. Bagaimanapun, dia adalah mantan teman sekelas sekolah menengah kita. Dan dia pasti memiliki potensi," kata Waylon meskipun ada nada kecemburuan dalam suaranya. "Tidak buruk, juga. Dia benar-benar sangat terampil. Haha, hei Geralt, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Ada apa dengan Stuart dan yang lainnya?" tanya sekelompok gadis yang dengan cepat mengepung Geralt. "Juga, aku mendengar dari Sela bahwa Tuan Crawford ada di sini hari ini. Kurasa kita belum pernah melihatnya. Yang mana di antara mereka yang Crawford?" tanya Mina selanjutnya. Semua orang juga penasaran tentang itu. "Bapak Crawford, semua orang menuju ke ruang rapat sekarang. Apakah kamu datang?" Pada saat itu, suara Zack bisa terdengar dari belakang Geralt. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.